Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang wujud benda. Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Wujud benda. Benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3. Apa saja ya? Yang pertama ada benda padat. Lalu yang kedua ada benda cair. Dan yang ketiga ada benda gas. Jadi, berdasarkan wujudnya, benda itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita mulai dari benda padat terlebih dahulu. Benda padat adalah suatu benda yang berbentuk padat, mempunyai struktur yang kuat, kaku, tidak mudah berubah bentuk dan volumenya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh benda padat. Ada lemari, ada kursi, ada pensil, ada meja, bangku, dan rak. Nah, itu semua adalah contoh benda padat. Salah satu sifat yang dimiliki benda padat adalah tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan. Contoh, sebuah pensil akan kita letakkan atau akan kita pindahkan di atas meja. Apakah bentuk dari pensil itu akan berubah? Tentu tidak berubah, bentuknya tetap sama. Itulah sifat dari benda padat, yaitu tidak mudah berubah bentuk. Anak-anak, selanjutnya adalah benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk sesuai tempat yang didiaminya, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, benda cair juga memiliki sifat apa saja? Yang pertama, bentuknya berubah menyesuaikan wadahnya. Lalu yang kedua, volumenya tetap dan tidak berubah. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu adalah sifat-sifat dari benda cair. Lalu, contoh benda cair apa saja ya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Contoh dari benda cair apa saja? Ada madu, sirup, minyak, lalu ada kecap dan saus, lalu ada air putih. Nah, semua benda ini menyesuaikan atau bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya. Contoh madu. Madu bentuknya sama seperti wadahnya atau sama seperti mangkuknya. Lalu ada sirup. Nah, bentuk dari sirup ini juga sama seperti botolnya. Lalu selanjutnya ada minyak. Minyak juga seperti itu, bentuknya sama seperti wadahnya atau sama seperti botolnya. Lalu ada kecap, saus, dan air, juga menyesuaikan wadahnya bentuknya. Nah, itulah sifat-sifat dari benda cair. Anak-anak, yang ketiga ada benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah suatu benda yang berbentuk gas dan mengisi ruang. Nah, sifat-sifat dari benda gas apa saja ya? Yang pertama ada mengisi ruang. Lalu yang kedua bentuknya tidak tetap. Dan yang ketiga volumenya juga tidak tetap. Nah, apa saja contohnya? Contohnya ada asap. Lalu gas yang ada di dalam balon. Lalu ada juga gas yang ada di dalam tabung LPG. Dan yang keempat ada uap air. Ini adalah contoh dari benda gas. Coba perhatikan balon dan tabung LPG. Nah, balon dan tabung LPG ini termasuk benda padat. Lalu
yang termasuk benda gas yang mana ya? Bagian mana ya? Nah, yang termasuk benda gas adalah udara atau gas yang ada di dalam balon dan di dalam tabung LPG. Jadi, anak-anak harus betul-betul dipahami ya. Benda gas ini bukan balon atau tabungnya, karena balon dan tabung ini termasuk benda padat. Tetapi, gas atau udara yang ada di dalam balon dan tabung LPG ini yang termasuk benda gas. Anak-anak, setelah kita pelajari bersama-sama tadi, wujud benda yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, serta sifat-sifat dan contohnya, sekarang kalian amati lingkungan sekitar rumahmu. Lalu, tuliskan 5 contoh benda padat, benda cair, dan benda gas di dalam tabel. Jadi, tabel ini kalian gambar atau kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Ya, coba tuliskan 5 contoh benda padat, benda atau benda cair, dan benda gas yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Sekarang kita beralih ke massa dan volume. Anak-anak, salah satu ciri-ciri benda adalah memiliki massa dan volume. Lalu, apa itu massa dan volume? Perhatikan baik-baik ya. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa atau massa benda dapat diukur menggunakan timbangan. Lalu, yang kedua ada volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada bola basket dan ada bola plastik. Bola manakah yang memiliki massa lebih berat atau lebih besar? Ya, benar sekali. Bola yang memiliki massa lebih besar atau lebih berat adalah bola basket. Lalu, bola plastik memiliki massa yang lebih kecil. Mengapa seperti itu? Karena bahan penyusun dari bola basket adalah terbuat dari bahan karet sintetis. Lalu, bola plastik terbuat dari bahan plastik. Nah, itulah massa. Jadi, antara bola basket dan bola plastik, yang memiliki massa lebih besar adalah bola basket. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah balok. Balok yang pertama adalah balok Y dan balok kedua adalah balok H. Sekarang pertanyaannya adalah, balok manakah yang memiliki massa lebih besar? Ya, benar sekali. Balok yang memiliki massa lebih besar adalah balok Y. Sedangkan balok H memiliki massa lebih kecil. Gambar selanjutnya, coba anak-anak perhatikan. Ada 2 botol susu, susu A dan susu B. Susu A memiliki volume lebih sedikit. Lalu, botol B memiliki volume susu yang lebih banyak atau terisi penuh. Pertanyaannya adalah, botol susu manakah yang memiliki massa lebih sedikit? Ya, benar sekali. Botol susu yang memiliki massa lebih kecil adalah botol A. Sedangkan botol B memiliki massa lebih besar karena botol A susunya hanya terisi setengah saja, setengah botol, sedangkan botol B terisi penuh. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada bola yang kempes dan bola yang masih utuh.
Sekarang, bola manakah yang memiliki massa lebih besar? Coba perhatikan. Ya, benar sekali. Bola yang memiliki massa lebih besar adalah bola yang masih utuh. Karena bola yang masih utuh memiliki massa lebih berat daripada bola yang kempes. Anak-anak, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba lengkapilah bagan berikut ini. Di sini ada bagan, yaitu ada benda berdasarkan wujudnya, memiliki sifat dan contoh. Sekarang caranya adalah tadi kita sudah pelajari bersama-sama. Benda dibedakan menjadi 3 berdasarkan wujudnya. Apa saja ya? Jika kalian tahu, kalian tuliskan di dalam kolom berdasarkan wujudnya. Lalu, setelah kalian mengetahui wujud dari benda tersebut, kalian tuliskan sifat-sifatnya. Setelah itu, kalian tuliskan contoh dari benda tersebut. Jangan lupa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Itulah tadi pembelajaran kali ini tentang wujud benda. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.